Malam terakhir Ramadan di Desa Wanasurya hampir mencapai tengah malam. Beberapa saat lalu halaman masjid dipenuhi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan warga desa. Jejak kaki orang-orang yang telah lama hilang muncul kembali di tanah basah. Suara mereka terdengar di kegelapan desa. Mereka berkata bahwa mereka telah pulang. Namun mereka tidak benar-benar pulang. Mereka hanya sampai di batas jalur yang selama puluhan tahun menahan mereka. Jalur itu terbuka di halaman masjid, di tengah lingkaran retakan tanah. Dari dalam tanah itu sesuatu mencoba naik. Sesuatu yang jauh lebih tua daripada ritual yang pernah dilakukan warga desa. Makhluk penunggu desa muncul dari tanah untuk menahannya. Namun makhluk itu tidak bisa menutup jalur tersebut. Karena jalur itu dibuka oleh manusia. Dan hanya manusia yang bisa menutupnya kembali. Karena itulah Raka melangkah ke tengah lingkaran retakan. Ia berdiri tepat di tempat ritual lama pernah dilakukan. Dan saat ia berdiri di sana, sesuatu dari dalam tanah mulai bergerak untuk melihat siapa yang berani menutup jalur itu. Di titik itulah cerita berlanjut. Malam Ramadan ke-26 baru saja dimulai. Dan di malam itu, Desa Wanasurya akhirnya mengetahui satu kebenaran yang selama ini tidak pernah mereka pahami. Bahwa setiap ritual lama selalu meminta korban. Namun korban itu bukan dipilih karena dosa, melainkan karena satu hal yang jauh lebih sunyi. Kabut dari dalam retakan tanah perlahan menyelimuti kaki Raka. Udara di sekeliling lingkaran retakan terasa lebih berat daripada sebelumnya. Warga yang berdiri di sekitar halaman masjid tidak berani bergerak. Tidak ada yang berani berbicara. Semua mata tertuju pada Raka yang berdiri di tengah retakan tanah itu. Makhluk penunggu desa berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tubuhnya tinggi dan gelap. Akar-akar dari tubuhnya masih menekan tanah di sekitar lingkaran retakan agar sesuatu dari bawah tidak keluar. Namun tekanan itu mulai terlihat semakin berat. Tanah di sekitar akar perlahan retak kembali. Dari dalam tanah terdengar suara gesekan panjang. Sesuatu benar-benar bergerak di bawah sana. Raka menatap ke bawah. Ia tidak bisa melihat apapun selain kegelapan di dalam celah tanah itu. Namun ia bisa merasakan sesuatu memperhatikannya dari bawah. Bukan seperti manusia yang melihat manusia lain. Melainkan seperti sesuatu yang sedang menilai. Seperti sesuatu yang sedang memilih. Suara dari dalam tanah tiba-tiba terdengar. Namun bukan suara makhluk. Melainkan suara manusia. Pelan, jauh, dan datang dari dalam tanah. Raka. Tubuh Raka langsung menegang. Ia mengenali suara itu. Namun tidak yakin dari mana suara itu berasal. Beberapa warga juga mendengarnya. Mereka mulai saling menatap. Suara itu terdengar lagi. Raka, dengar kami. Raka menunduk sedikit. Kabut di dalam retakan tanah bergerak pelan seperti nafas. Dan dari dalam kabut itu terdengar puluhan suara lain. Suara orang-orang yang pernah hilang dari desa itu. Namun suara mereka tidak lagi terdengar penuh penderitaan seperti malam-malam sebelumnya. Suara mereka terdengar tenang. Seolah mereka akhirnya mengerti sesuatu. Kami tidak bisa kembali. Suara itu terdengar lagi. Jalur ini harus ditutup. Raka menelan ludah. Ia sudah tahu itu sejak tadi. Namun ia belum tahu bagaimana cara menutupnya. Tiba-tiba makhluk penunggu desa kembali berbicara. Suaranya dalam dan berat. Korban harus dipilih. Beberapa warga langsung gemetar mendengar kata itu. Korban. Kata yang selama puluhan tahun tidak pernah lagi diucapkan secara terang-terangan di desa itu. Seorang lelaki tua langsung berseru panik. Kita tidak akan melakukan itu lagi. Beberapa warga lain ikut berteriak. Namun makhluk penunggu desa tidak memedulikan mereka. Matanya tetap tertuju pada Raka. Bukan manusia yang memilih. Suara makhluk itu terdengar lagi. Jalur yang memilih. Raka merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadanya. Seolah udara di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Kabut di dalam retakan tanah tiba-tiba bergerak naik. Namun bukan menuju keluar, melainkan berputar mengelilingi tubuh Raka. Warga langsung mundur ketakutan. Kabut itu bergerak perlahan seperti tangan yang tak terlihat. Dan dalam kabut itu suara-suara kembali terdengar. Namun kali ini bukan hanya satu atau dua suara.
melainkan puluhan. Bukan yang paling berdosa. Suara itu terdengar dari berbagai arah. Bukan yang paling bersalah. Kabut berputar lebih lambat. Yang dipilih adalah yang paling pasrah. Kata terakhir itu membuat beberapa warga langsung menoleh satu sama lain. Karena mereka tiba-tiba mengingat sesuatu. Dalam cerita lama desa itu, korban ritual bukan dipilih dari orang yang paling jahat, melainkan dari orang yang tidak melawan. Orang yang menerima takdirnya tanpa melarikan diri. Karena kepasrahan itulah yang membuka jalur. Dan kepasrahan yang sama pula yang bisa menutupnya. Raka menutup matanya sebentar. Ia mulai mengerti sesuatu yang selama ini tidak pernah dijelaskan dalam cerita lama desa itu. Korban ritual lama tidak pernah benar-benar dipilih. Mereka menyerahkan diri. Dan karena itulah jalur antara dunia manusia dan sesuatu di bawah tanah itu bisa terbuka. Tiba-tiba kabut di sekeliling Raka berhenti bergerak. Udara di halaman masjid menjadi sangat sunyi. Semua orang menunggu sesuatu. Lalu suara dari dalam tanah berkata pelan, "Kami sudah memilih." Warga langsung panik. Beberapa orang mundur lebih jauh dari lingkaran tanah. Karena mereka tahu apa arti kata itu. Korban telah dipilih. Namun mereka tidak tahu siapa. Raka membuka matanya perlahan. Ia merasakan sesuatu berubah di udara. Kabut yang tadi mengelilinginya mulai bergerak menjauh. Perlahan. Seolah sedang mencari seseorang. Kabut itu melewati beberapa warga. Lalu berhenti. Di depan seorang lelaki tua. Lelaki itu berdiri di antara kerumunan warga. Tubuhnya kurus. Rambutnya hampir seluruhnya putih. Ia adalah Pak Dharma. Orang yang selama ini paling sering berbicara tentang dosa masa lalu desa itu. Orang yang paling sering mengatakan bahwa suatu hari desa ini harus menebus semuanya. Saat kabut berhenti di depannya, Pak Dharma tidak mundur. Ia hanya menatap kabut itu dengan wajah yang sangat tenang. Beberapa warga langsung berteriak, "Tidak." Namun Pak Dharma mengangkat tangannya pelan. Ia menghentikan mereka. Lalu ia berkata dengan suara yang hampir berbisik, "Akhirnya, waktunya datang juga." Warga langsung terdiam. Tidak ada yang menyangka ia akan mengatakan itu. Raka menatapnya dari tengah lingkaran retakan. "Pak, jangan." Namun Pak Dharma hanya tersenyum kecil. "Sejak awal aku sudah tahu." Ia menatap lingkaran retakan itu. Desa ini tidak akan pernah bebas kalau tidak ada yang benar-benar menerima semuanya. Ia melangkah perlahan menuju lingkaran tanah itu. Warga mencoba menahannya. Namun Pak Dharma tidak berhenti. Langkahnya pelan. Namun sangat pasti. Kabut dari dalam tanah mengikuti setiap langkahnya. Seolah jalur itu memang menunggunya sejak awal. Makhluk penunggu desa tidak bergerak. Ia hanya melihat. Seolah keputusan itu memang harus terjadi. Pak Dharma akhirnya berhenti di tepi lingkaran retakan. Ia menatap Raka. "Bukan kamu yang harus menutupnya." Suara lelaki tua itu tenang. "Kamu hanya yang membuka kebenaran." Ia menarik napas panjang. Lalu melangkah masuk ke dalam lingkaran tanah itu. Dan tepat saat kakinya menyentuh tanah di dalam lingkaran, retakan tanah itu tiba-tiba bergetar lebih kuat daripada sebelumnya. Dari dalam tanah terdengar suara berat yang sangat dalam. Namun kali ini bukan suara kemarahan, melainkan suara sesuatu yang akhirnya menemukan apa yang dicarinya. Di malam Ramadan ke-26 itu, Desa Wanasurya akhirnya menyadari satu hal yang selama ini mereka lupakan. Bahwa dosa masa lalu tidak pernah memilih siapa yang paling bersalah. Ia hanya menunggu siapa yang paling siap menerima akibatnya. Dan Pak Dharma baru saja melangkah ke tempat di mana jalur itu akan ditutup. Atau terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Kabut di tengah halaman masjid bergerak semakin cepat ketika kaki Pak Dharma benar-benar melewati batas lingkaran tanah retakan itu. Tidak ada lagi suara warga. Semua orang menahan nafas. Raka berdiri tepat di depan Pak Dharma. Wajahnya tegang. Matanya tidak lepas dari pria tua itu. "Pak, masih bisa mundur," kata Raka pelan. Namun Pak Dharma hanya tersenyum tipis. "Kalau mundur sekarang, berarti dari awal aku tidak benar-benar datang ke sini." Kabut di sekitar mereka mulai berputar seperti pusaran air.
Suara dari dalam tanah kembali terdengar. Namun kali ini lebih dekat, lebih dalam. Seolah berasal tepat dari bawah kaki mereka. Manusia akhirnya datang. Tanah di dalam lingkaran bergerak perlahan. Retakan itu sedikit melebar, memperlihatkan celah gelap yang tidak terlihat dasarnya. Beberapa warga langsung mundur beberapa langkah. Namun tidak ada yang berani meninggalkan halaman masjid. Mereka tahu malam ini adalah malam penentuan. Makhluk penunggu desa yang sejak tadi berdiri di sisi halaman, menancapkan akarnya lebih dalam ke tanah. Tubuhnya tidak bergerak. Namun kehadirannya membuat udara terasa semakin berat. Suara dari dalam tanah berbicara lagi. Yang datang, apakah datang dengan kehendaknya sendiri? Pak Dharma menatap retakan itu, lalu menjawab tanpa ragu. Iya. Kabut di sekeliling mereka berhenti berputar sejenak. Kemudian bergerak lebih kuat. Seolah sesuatu di bawah sana sedang menerima jawaban itu. Raka menatap Pak Dharma. Pak, kalau ini cara menutup jalurnya, aku bisa. Pak Dharma langsung memotongnya. Tidak. Jawabannya tegas. Kau bukan bagian dari kesalahan lama desa ini. Ia menatap warga yang berdiri di tepi halaman. Yang harus menyelesaikan kesalahan adalah orang yang hidup bersama kesalahan itu. Beberapa warga menundukkan kepala. Ada yang mulai menangis pelan. Suara dari dalam tanah kembali terdengar. Kami tidak memilih manusia yang paling berdosa. Kalimat itu menggema di halaman masjid. Kami memilih yang paling pasrah. Pak Dharma menarik nafas panjang. Kemudian ia melangkah satu langkah lagi menuju pusat lingkaran. Kabut langsung naik hingga setinggi dadanya. Tanah di bawah kakinya bergerak seperti bernafas. Raka ingin menahannya. Namun tubuhnya seperti tidak bisa bergerak lebih dekat. Seolah lingkaran itu hanya menerima satu orang. Pak Dharma menatap retakan itu. Lama. Sangat lama. Kemudian ia berkata pelan. Puluhan tahun lalu, orang desa ini mengubur seseorang dengan cara yang salah. Warga yang mendengar kalimat itu langsung gelisah. Beberapa orang tua menutup wajah mereka. Pak Dharma melanjutkan. Kami pikir kalau tubuhnya dikubur, semuanya selesai. Ia menggeleng pelan. Ternyata tidak. Kabut semakin tebal. Retakan tanah mulai bergerak. Namun kali ini bukan melebar, melainkan perlahan menutup. Suara dari dalam tanah berubah. Tidak lagi berat seperti sebelumnya. Lebih seperti nafas panjang yang dilepaskan. Jika manusia datang dengan kehendaknya sendiri, jalur akan tertutup. Namun ingatan tetap tinggal. Pak Dharma menutup matanya. Kabut perlahan menutupi tubuhnya sampai ke bahu. Raka berdiri diam. Matanya tidak berkedip. Di jalan desa, suara langkah kaki yang sejak beberapa malam terakhir terlihat mulai memudar sedikit demi sedikit. Jiwa-jiwa yang berdiri di batas jalur seperti mulai menjauh. Kabut terus bergerak. Sekarang hanya kepala Pak Dharma yang masih terlihat. Sebelum semuanya tertutup, ia membuka matanya sekali lagi. Matanya mencari wajah warga desa. Kemudian berhenti pada Raka. Jaga desa ini. Suaranya pelan. Namun semua orang mendengarnya. Kabut naik lebih tinggi. Dan dalam beberapa detik, Pak Dharma menghilang sepenuhnya. Retakan tanah bergerak cepat. Celah itu menutup sedikit demi sedikit. Kabut tersedot masuk ke dalamnya. Suara dari dalam tanah terdengar untuk terakhir kalinya. Jalur ditutup. Kemudian, sunyi. Retakan tanah tertutup sepenuhnya. Tidak ada lagi celah. Tidak ada kabut. Tidak ada suara. Makhluk penunggu desa berdiri beberapa detik. Kemudian tubuhnya perlahan runtuh menjadi tanah dan akar yang kembali menyatu dengan halaman masjid. Angin malam terasa lebih ringan. Beberapa warga langsung jatuh terduduk. Ada yang menangis. Ada yang hanya menatap tanah dengan wajah kosong. Raka berdiri di tengah halaman. Lingkaran retakan itu sudah tidak ada. Hanya tanah biasa. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di jalan desa, jejak kaki yang selama ini terlihat setiap malam perlahan menghilang satu persatu. Seperti orang yang akhirnya pulang. Langit di atas desa mulai berubah warna. Hitamnya malam perlahan memudar.
Fajar pertama muncul di balik pepohonan. Desa Wanasurya akhirnya kembali tenang. Namun Raka tahu satu hal. Malam ini bukan akhir dari cerita desa itu. Karena setiap desa memiliki ingatan. Dan ingatan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu seseorang untuk mengingatnya kembali. Jalur itu memang sudah tertutup. Tapi tidak semua rahasia desa Wanasurya ikut terkubur malam itu. Masih ada cerita yang belum selesai. Masih ada sesuatu yang belum benar-benar pergi. Kalau kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah malam itu, kita akan melanjutkannya di episode berikutnya.